Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Si Aswan yang bereaksi sangat cepat. Dia juga orang pertama yang bergegas keluar. Namun pada saat inilah, kubah salju yang membuat mereka kagum sebelumnya pecah tanpa peringatan. Bom, bom, bergema. Ketika ledakan yang luar biasa terdengar, balok es pamungkas yang tak terhitung jumlahnya meledak. Kekuatan ledakan mengerikan langsung berubah menjadi arus udara yang sangat kuat yang menelan penghalang jiwa pelindung yang telah dibentuk oleh para ekstro jiwa. Mungkinkah mereka memiliki kesempatan untuk melawan kekuatan absolut di hadapan mereka? Tidak ada yang menduga ledakan ini sama sekali. Ini karena mereka tidak bisa merasakan gelombang kekuatan jiwa yang datang dari luar. Mengingat ini, tidak ada dari mereka yang siap. Selain itu, semuanya juga dipengaruhi oleh cuaca dingin yang ekstrim. Mereka tidak dapat melepaskan kekuatan jiwa ke kemampuan terbesar mereka. Ketika ledakan besar ini terjadi, 4 tim misteri jiwa terlemah yang juga paling dekat dengan lapisan es langsung hancur berkeping-keping. 40 misteri jiwa hancur berantakan begitu saja. Xia Xuanchen yang akan bergegas keluar juga terlempar kembali oleh kekuatan ledakan yang mengerikan. Tiba-tiba kekacauan terjadi. Mereka melepaskan pertahanan ke kemampuan maksimal. Cahaya keemasan menyilaukan bersinar dan Su Tianyuan menembakkan sebekas cahaya keemasan dari dadanya. Sinar cahaya keemasan ini berubah menjadi penghalang yang berusaha menahan butiran salju yang jatuh. Dia dengan cepat bergegas ke sisi Xia Xuanchen. Keduanya bergabung untuk mengangkat penghalang jiwa dan bergegas maju. Ledakan itu datang terlalu cepat dan itu menakutkan, namun itu juga menghilang dengan sangat cepat. Setelah ledakan menghilang, mereka menemukan bahwa lebih dari 30 tim misteri jiwa kecil membeku menjadi patung es karena suhu yang sangat rendah. Hal yang lebih menakutkan adalah ledakan setelah mereka berubah menjadi patung-patung es dan sisa-sisa mayat mereka tersebar di tanah. Itu benar-benar berantakan. 70 misteri jiwa telah berubah menjadi debu begitu saja. Pelindung jiwa dari beberapa tim kecil juga hancur berantakan. Sisanya mencoba yang terbaik untuk memanggil kekuatan jiwa mereka dan berhasil menyegel pelindung mereka di tengah kekacauan. Ini adalah alasan mengapa mereka berhasil menghindari bencana. Ketika mereka bergegas keluar dari es dan salju, 2 ekstro jiwa kelas 9 melepaskan serangan terkuat. Pada saat yang bersamaan, mereka menyapu ke segala arah. Sinar dan meriam jiwa ditembakkan kemana-mana. Pada saat ini, 2 legiun ekstro jiwa peringkat binatang masih menunjukkan kualitas meskipun telah menderita kerugian besar. Setiap tim kecil memilih untuk naik ke langit. Selain itu, mereka menempel sangat dekat satu sama lain juga. Su Tianyuan, Xia Xuanchen, dan 4 wakil komandan Legiun A adalah yang terakhir terbang. Seperti yang diprediksi oleh Xia Xuanchen sebelumnya, hawa dingin di udara berangsur-angsur menghilang setelah mereka naik 500 meter ke udara. Semuanya kembali normal. Namun, sebagian besar ekstro jiwa juga pucat karena dibekukan. 30 dari 300 ekstro jiwa telah hilang. Ada 2 legiun ekstro jiwa pada awalnya, tetapi sekarang hanya ada 1 yang tersisa. Xia Xuanchen tampak sangat muram. Dia benar-benar pucat. Alasannya sangat sederhana. Di antara 7 tim kecil yang telah dimusnahkan sebelumnya, sebagian besar dari mereka adalah legiun miliknya. Legiun Tiran Mata Jahat adalah yang paling mahir dalam hal kecepatan, namun masih ada celah antara Legiun Tiran Mata Jahat dan Legiun Naga Kekaisaran dalam hal kemampuan absolut. Akibatnya, Legiun Naga Kekaisaran sepenuhnya menunjukkan keunggulan mereka dalam hal kemampuan keseluruhan sekarang. Mereka mengalami kerugian yang jauh lebih sedikit. Kini Su Tianyuan memindai area dan mencari apa masalahnya. Dia menepuk bau Xia Xuanchen dan berkata, "Saudara Xia, jangan panik. Ketika kita kembali, kita akan memberimu lebih banyak orang dari resimen cadangan. Kita harus menggunakan formasi pertahanan terkait. Jangan biarkan musuh mengambil keuntungan dari kita lagi."
Ledakan ini datang terlalu tiba-tiba membuat mereka bingung apa yang harus dilakukan. Xiao Xuanchen dan Su Tianyuan berpikir bahwa mereka sudah sangat berhati-hati, namun mereka masih ditipu. Bahkan sampai sekarang mereka tidak tahu dari mana ledakan itu yang sekuat peluru meriam stasioner kelas 8. Dan bagaimana balok-balok es itu hancur berantakan. Mereka mengaktifkan kembali formasi pertahanan demi keselamatan instruktur jiwa dan dua lego instruktur jiwa melepaskan formasi ini bersama-sama. Namun cahaya yang datang dari pelindung jiwa mereka juga sangat murni. Ayo mari kita terbang lebih jauh. Bagi seseorang yang telah menciptakan situasi sebelumnya, itu harusnya semacam kemampuan tipe domain. Kemampuan seperti itu juga sangat menguras tenaga. Meskipun kita tidak dapat menemukan bajingan itu, aku percaya itu tidak akan mudah bagi mereka untuk mengejar kita. Ayo tinggalkan tempat ini. Pasukan instruktur jiwa dengan cepat terbang ke arah barat. Sangat penting bagi mereka untuk meninggalkan wilayah berbahaya ini. Su Tianyuan terlihat jauh lebih baik daripada Xiao Xuanchen. Setidaknya timnya tidak terlalu menderita. Namun hampir 2/3 dari Legiun Tiran Mata Jahat telah tiada. Pada saat ini, suara cemas terdengar. Komandan, kawan ini tampaknya tidak dapat bertahan lagi. Su Tianyuan menoleh dan melihat seorang instruktur jiwa dari legiunnya membawa orang lain tidak jauh dari belakangnya. Instruktur jiwa yang sedang dibawa terlihat sangat pucat. Salah satu lengannya dan satu kakinya patah. Ia tampak sangat pucat karena kehilangan banyak cairan merah. Bahkan matanya redup dan tak bernyawa. Wajah Su Tianyuan sedikit berkerut. Dia juga menjadi agak muram. Dia melayang ke sisi instruktur jiwa ini dan menghela nafas. Selamat jalan. Ketika kita kembali, aku akan memikirkan cara untuk membalas ini. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan menekannya ke dai instruktur jiwa yang terluka. Ini adalah peraturan di ketentaraan. Jika orang yang terluka tidak bisa diselamatkan tepat waktu, komandannya bisa membantunya mati. Dan dia akan mati sebagai pahlawan di medan perang. Tidak hanya dia akan diberikan pemakaman agung setelah dia kembali, tetapi keluarganya juga akan diberikan pensiun yang murah hati. Bahkan komandannya harus secara pribadi menyampaikan belasungkawa kepada keluarganya. Instruktur jiwa itu menunjukkan ekspresi nyaman di wajahnya. Dia menutup matanya dan siap menerima kematiannya yang akan segera terjadi. Su Tianyuan tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan. Dia awalnya berencana untuk menarik kekuatan jiwanya pada saat dia menyentuh dahi instruktur jiwa ini. Kalau tidak, dia mungkin menghancurkan mayat instruktur jiwa. Jika dia menggunakan terlalu banyak kekuatan, bagaimanapun dia adalah seorang rekan. Su Tianyuan tidak tahan untuk meletakkan tangannya pada rekannya. Xiao Xuanchen berbalik, tidak peduli siapa. Dia tidak mau melihat sesuatu seperti ini. Instruktur jiwa lainnya semua menundukkan kepalanya. Pada saat ini, tubuh Su Tianyuan bergetar. Instruktur jiwa yang terluka itu diam-diam menempelkan telapak tangannya di dadanya. Su Tianyuan awalnya berpikir itu adalah tindakan bawah sadar, namun perasaan krisis yang tak terlukiskan naik di hatinya di saat berikutnya. Dia bahkan tidak perlu bereaksi sebelum alat jiwa pelindung dan pelindung tak terkalahkannya diaktifkan. Cahaya yang menyilaukan dan gelombang kekuatan jiwa yang intens membuat semua orang khawatir. Sayang sekali mereka bereaksi terlambat. Pusaran air biru tua telah diam-diam muncul di dada Su Tianyuan. Dia adalah instruktur jiwa kelas 9, tetapi alat jiwa pelindungnya dan pelindung tak terkalahkannya keduanya terkoyak oleh pusaran air ini. Tangan putih pucat itu juga menempel di dada Su Tianyuan pada saat ini. Setelah itu, ledakan spiritual yang mengerikan meledak keluar dari pusat tubuh instruktur jiwa yang terluka. Instruktur jiwa yang paling dekat dengannya segera hancur berantakan. Bahkan wakil komandan legiun terlempar jauh oleh dampak kekuatan spiritual yang menakutkan ini. Xiao Xuanchen tidak terkecuali. Dia terlempar puluhan meter jauhnya. Tubuhnya menegang di udara. Alat jiwa tipe terbangnya juga segera keluar. Instruktur jiwa yang terluka dan instruktur jiwa yang telah melaporkan sebelumnya langsung menguap. Penghalang pertahanan terkait sedikit berubah. Dua sosok juga menghilang sepenuhnya. Penghalang pertahanan terkait hanya berfungsi untuk mengisolasi serangan eksternal. Baru setelah dua sosok itu menghilang, Su Tianyuan masuk ke pangkalan seperti halnya para instruktur jiwa lainnya. Xiao Xuanchen bergegas mendekat dan mencoba menariknya kembali, namun sudah terlambat. Ledakan bergema. Tubuh Su Tianyuan langsung meledak dan berubah menjadi potongan-potongan yang tak hitung jumlahnya. Itu tersebar. Penghalang jiwa pelindung Xiao Xuanchen segera diaktifkan.
yang melindunginya dari bahaya, namun banyak unsur jiwa di sekitarnya meledak atau terluka. Kedua orang itu benar-benar melarikan diri tanpa meninggalkan jejak. Bajingan! Bajingan! Xiao Xuanchen meraung marah. Semua unsur jiwa dari Legiun Naga Kekaisaran semua bereaksi dengan sedih juga. Su Tianyuan sudah lama memimpin pasukan unsur jiwa ini, sekarang dia sudah mati. Dampak pada Legiun Naga Kekaisaran sangatlah besar. Siapa yang mengira bahwa seorang unsur jiwa kelas 9 dan seorang pangeran kekaisaran akan mati seperti ini? Dia tidak bisa menahan musuhnya sama sekali. Setiap unsur jiwa mengeluarkan tangisan sedih, namun mereka bahkan tidak melihat musuh dengan jelas. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana musuh menyelinap masuk. Beberapa ribu meter jauhnya, Wo Yuhao perlahan muncul saat dia memegang tangan Tang Wutong. Tentu saja hanya mereka yang bisa melihat satu sama lain. Orang-orang dari Kekaisaran Ryu tidak bisa melihat mereka sama sekali tanpa ragu. Kedua orang yang telah menyerang Su Tianyuan sebelumnya adalah Wo Yuhao dan Tang Wutong. Lebih tepatnya adalah itu serangan kejutan dan pembantaian yang sempurna. Jika mereka telah menyerang dengan sekuat tenaga sebelumnya, kemungkinan sangat sedikit unsur jiwa dalam pelindung jiwa yang akan bertahan. Dua legiun mungkin bahkan telah benar-benar musnah, namun Wo Yuhao dan Tang Wutong tidak melakukannya. Mereka memiliki rencana yang jauh lebih ke depan. Rencana ini jauh lebih penting untuk menghancurkan seluruh pasukan Kekaisaran Ryu. Wo Yuhao telah mengendalikan salju dan menggunakan teknik ledakan es. Adapun bagaimana dia berhasil memaksa para unsur jiwa untuk naik ke langit, dia sebenarnya hanya menggunakan sebagian dari kekuatan tarian salju es pamungkasnya. Jika Wo Yuhao benar-benar ingin memusnahkan mereka itu, tidaklah sulit. Namun Wo Yuhao tidak melakukan itu. Dia hanya menggunakan teknik ledakan esnya untuk menghancurkan beberapa tim kecil. Pada saat yang sama, ia dengan cepat menyelinap masuk ketika beberapa tim kecil mengungkapkan kelemahan. Dia menghabisi dua dari mereka dan menggunakan imitasi serta domain gangguan spiritual untuk berhasil berbaur. Ketika penghalang pertahanan terkait dilepaskan sepenuhnya, dia benar-benar mencapai tujuannya. Jika Wo Yuhao adalah dolo transenden biasa, tidak akan mudah baginya untuk menghabisi seorang unsur jiwa kelas 9. Namun dia sudah memiliki inti jiwa keduanya sekarang. Inti jiwa keduanya adalah es pamungkas. Ini berarti bahwa ia dapat secara langsung memanfaatkan kekuatan inti jiwa keduanya. Pusaran air biru tua sebelumnya merupakan manifestasi fisik dari kekuatan inti jiwa keduanya. Inti jiwa es pamungkasnya dikombinasikan dengan laser tanpa salju. Yang diperlukan hanyalah satu serangan telapak tangan untuk menghabisinya. Su Tianyuan musnah hampir secara instan. Tentu saja dia meninggalkan sesuatu yang istimewa sebelum dia pergi. Ini meninggalkan kesan yang lebih dalam di benak para unsur jiwa dari Kekaisaran Ryu ini. Ekspresi Xiao Xuanchen tidak bisa dianggap suram lagi. Dia bahkan sedikit linglung. Dia memiliki beberapa pemahaman tentang kemampuan Su Tianyuan. Sebagai seorang unsur jiwa kelas 9, Su Tianyuan dilengkapi dengan alat jiwa terbaik. Meskipun dia sendiri bukan yang terkuat, dia memiliki alat jiwa berbentuk manusia, alat jiwa pertahanan otomatis, dan harta karun dari Legiun Naga Kekaisaran. Tunggu sebentar, di mana harta karun itu? Xiao Xuanchen segera menyadari masalah penting. Matanya menjadi cerah dan dia dengan cepat mencarinya di dalam penghalang. Dalam penghalang pertahanan terkait, barang-barang Su Tianyuan akan tetap ada meskipun tubuhnya hancur berantakan. Namun Xiao Xuanchen segera menyadari bahwa itu tidak ada lagi. Dia muram. Dia tidak dapat menemukan apapun. Itu hilang. Harta karun Legiun Naga Kekaisaran telah hilang. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.